Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat CB Vlog dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Semoga diberi kesehatan dan keberkahan dan rezeki yang berlimpah-limpah ya. Sahabat CB Vlog, mungkin tidak asing lagi ya buat teman-teman di wilayah Karawang. Nih saya lewat di Perumnas ya, exit tol Karawang Barat ya. Tadi dari arah Galuh Mas ya, ini saya mau putar balik ya, sambil pelan-pelan, tapi jalannya ini gebladak juga ya. Kelihatannya sih halus karena saya pakai ban tahu juga ya, tahu sendirilah. Untuk Verosa kaki-kaki menggunakan per daun, jadi agak lumayan, tapi keren juga sih gitu. Oke ya, sambil sharing seputar permasalahan mobil tua. Sebenarnya bukan cuma mobil tua, semua mobil yang memang sudah waktunya untuk dilakukan peremajaan ya. Ini pertanyaan dari Bang Mansur ya, Bang Sujarwo, Bang Sujarwo. Ini bertanya, Bang, kalau misalnya jarum indikator tidak naik itu kenapa ya? Itu menurut saya ada beberapa hal ya. Tentunya masalah jarum indikator suhu, indikator suhu itu menurut saya itu sangat vital, karena dampak dari overhead itu menurut saya sangat kompleks dan mengakibatkan permasalahan yang sangat fatal. Paling enggak ya turun mesin gitu ya. Jadi jangan sampai, jadi teman-teman memang harus peka terhadap indikator suhu. Kalau misalnya sekiranya indikator suhu itu udah ada peringatan, atau kalau misalnya indikatornya masih analog jarum jam itu ya, melebihin setengah, sebaiknya minggir dulu, menepi, lalu dinginkan sambil dianalisa. Ini permasalahannya kenapa nih kok bisa overhead. Pokoknya jangan sampai dipaksa untuk jalan, karena ya fatal, pokoknya fatal lah. Yang jelas mogok, selain mogok kerusakannya juga fatal. Paling nggak turun mesin, paling nggak ya 6 juta, 7 juta, bahkan 8 juta, tergantung komponen apa saja yang mengalami kerusakan yang memang harus diganti gitu. Jadi untuk Bang Jarwo ini indikatornya nggak naik. Ini saya curiga nih, kalau mobil tua itu kebanyakan itu untuk termostat itu biasanya dilepas. Nah, termostat ini apa dan fungsinya apa ya? Untuk termostat sendiri itu berfungsi sebagai kran pintu pembuka air radiator secara otomatis. Bila suhu tercapai sekitar 90 derajat, itu akan membuka secara otomatis dan menutup secara otomatis. Jadi termostat ini sangat penting, sangat vital. Nah, kalau misalnya mobil tua, biasanya kenapa kok dilepas? Biasanya dulunya itu si owner sebelumnya itu menggunakan air ledeng, air sumur, air galon, atau air aqua, atau air radiator itu nggak kekontrol dan menimbulkan karat, lumpur yang mengakibatkan penyumbatan pada radiator, pada water jacket ya, sehingga terjadi overhead. Kenapa terjadi overhead? Karena termostat tersumbat, tidak bisa membuka secara bebas, nggak bisa membuka secara otomatis, bahkan tidak mau membuka atau membuka kurang lebar, sehingga air radiator itu tidak bisa bersirkulasi dari radiator ke water jacket ke mesin. Tidak adanya sirkulasi sehingga overhead gitu. Nah, biasanya mekanik itu menyarankan termostat itu dibuang, dilepas saja biar ngelos. Otomatis kalau misalnya termostat dilepas, air radiator itu muter aja terus gitu. Jadi tidak ada
eh, proses penutupan air radiator untuk didinginkan. Ini udah tepak len saya dulu ya, udah mau nyampe, tapi tanggung saya jelaskan dulu untuk Bang Jarwo ya. Jadi kemungkinan menurut saya Bang Jarwo itu termostatnya dilepas, karena mekanik itu nggak mau ambil resiko, karena biasanya itu sering overhead. Jadi indikator temperatur itu seringnya itu nggak mau naik, di bawah aja, apalagi kalau malam, apalagi kalau hujan, indikator pasti nggak mau naik gitu. Nggak, kelihatannya kok nggak normal, ini kok nggak mau naik, apa karena nggak fungsi apa gimana gitu. Ini saya cari, mau parkir dulu ya, gimana enaknya nih. Ini banyak proyek nih, ada proyek ini soalnya nih. Dikiranya nih saya ini mandor atau LSM atau mau minta jatah nih. Nggak apa-apa lah. Oke, putar dulu. Ini pembangunan perumahan apa rumah sakit ini. Keren. Aman mah kalau pakai mobil gini mah aman. Takutnya cuma dikasih rokok atau dikasih amplop, nggak enak nih. Udah saya nyari tempat dulu untuk berteduh. Itu Bang Jarwo. Jadi analisa saya sih karena termostatnya itu dilepas, coba dipastikan lagi. Kalau misalnya Bang Jarwo mau dipasang kembali untuk termostatnya, oke, saya minggir dulu. Kalau misalnya mau dipasang lagi, pastikan air radiator itu dikorok dulu, bener-bener dikuras dulu, semuanya itu dikuras, bener-bener kuras, bebas dari lumpur. Kalau misalnya memang udah bersih, semuanya udah bersih, baru Bang Jarwo bisa pasang kembali termostat. Belilah, murah kok, 90-an ribu termostat. Jadi indikator suhu itu kembali normal, paling enggak setengah kurang dikit lah. Nah, tapi Bang Jarwo itu dipastikan beberapa hari, beberapa minggu dipakai, dipantau indikator jangan sampai melebihi setengah, jangan sampai overhead. Kalau bisa dikuras lagi, dipastikan bener-bener air radiator itu bersih. Oke, itu aja vlog kali ini. Semoga Bang Jarwo permasalahannya teratasi, bisa normal kembali. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.